Radio. Be creative, be you. You are listening to the new afternoon show with Kanon from Batam. Tiga tahun Millennials Radio, rayakan generasi kreatif Indonesia. Halo, selamat sore kawan muda, gimana nih kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik saja ya buat kamu. Kembali lagi di The New Afternoon Show bareng aku Kanon dari Batam yang akan menemani kamu dari jam 5 sore waktu Indonesia Barat, 6 sore waktu Indonesia Tengah, dan 7 malam waktu Indonesia Timur. Aku akan ngebahas sesuatu tentang viral, tapi bukan ngebawain berita tentang berita-berita yang lagi viral gitu loh. Cuman lebih ke fenomena viral yang kadang tuh overhype. Kadang gini, kadang gitu. Nah, kalau misalnya kamu penasaran, pantengin terus The New Afternoon Show. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to The New Afternoon Show. Tiga tahun Millennials Radio celebrating the youth creativity. Halo kawan muda, nah seperti yang tadi aku bilang, aku bakal ngebahas sesuatu tentang viral. Nah menurut kawan muda, viral itu apa sih? Apa yang bikin sesuatu itu menjadi viral? Nah, kalau menurut Mbah Google, viral ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya virus. Nah, kalau sekarang kata ini dipakai yang gak beda jauh lah dengan kata virus ya, yaitu menyebar dengan cepat. Hal-hal viral yang marak diperbincangkan, apalagi yang bikin heboh Mbak Lambe Turah kan cepet tersebar tuh. Cepat juga mendapat reaksi netizen yang jempolnya kilat banget kalau lihat headline yang nyeleneh. Jadi nularin reaksi antara pro dan kontra. Aku Kanon lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Tiga tahun Millennials Radio, rayakan generasi kreatif Indonesia. Sekarang tuh zaman dimana kalau kamu gak nyari sensasi tuh kayak bikin kita gak laku gitu loh. Kadang ini terjadi sama orang biasa yang kebelet pansos, kadang sama orang caper biar pansos, bahkan juga terjadi sama artis terkenal entah dari zaman dulu atau zaman sekarang yang jobnya tuh adanya tuh kayak sekali dua kali doang. Jadi banting setir untuk bikin sensasi booming yang naiknya yang ya harus pakai jalur-jalur yang viral gitu loh. Ada yang kayak gitu nggak sih yang kamu sekalian tahu? Tapi sepertinya banyak sih. Cuman yang bikin heboh itu atau bikin orang-orang jadi agak lumayan sensi itu mungkin karena apa yang disuguhkan dari konten itu nggak sih? Bikin aksi yang nyeleneh biar dinotis atau mendapatkan reaksi yang ya walaupun banyak yang nge-hate gitu loh, atau mungkin ikut campur di masalah orang, ada satu opini terus dibales pakai stitch, atau ngeduetin video viral tadi dengan gerakan yang sama cuman lebih jatuhnya kepada parodi gitu loh. Nah ada 1001 cara lah pokoknya untuk menjadi viral. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to The New Afternoon Show. Tiga tahun Millennials Radio celebrating the youth creativity. Kawan udah ingetnya apa nih kalau sesuatu yang viral-viral, yang membekas gitu di hati misalnya? Ada yang sontak langsung inget langsung ke kasusnya si Audrey. Ada yang inget nggak? Sumpah tuh definisi nipu satu negara bro. Udah ada yang ngebela-bela pakai hashtag Justice for Audrey. Bahkan artis ada yang datengin, kasih dukungan. Ya taunya nipu anjay. Ini yang bikin orang makin trust issue gitu loh. Kasian yang beneran dibully nanti dikira bohongan. Kasian juga sama yang dituduh jadinya kena sanksi sosial pada zamannya gitu. Ini yang bikin kalau lihat berita tuh butuh dua sisi yang berbeda ya. Terus kabarnya sih dia jadi selebgram, nggak tahu deh pokoknya selebgram apaan, yang penting dia jadi selebgram gitu. Emang agak-agak red flag ini ya. Tandain aja lah pokoknya anak itu namanya Audrey tuh, yang si Justice for Audrey tuh. Kebanyakan drama,
Kebayang nggak kalau dia bisa ya suatu saat nanti bakal mengayomi negara atau mengayomi masyarakat dah. Ngeri banget nggak sih dengan manipulatifnya itu. You are listening to the New Afternoon Show with Kanon from Batam. Tiga tahun Millennials Radio, rayakan generasi kreatif Indonesia. Ternyata yang viral itu nggak cuman berlaku sama zaman sekarang loh. Kawan muda, ada yang masih ingat nggak zaman-zaman video masih kualitas 3GP, HP masih Nokia, main masih ke warnet. Terus ada beberapa video yang buset viral secara visual kayak konten deep web gitu loh. Nih ada yang ingat gak video anak durhaka yang dikutuk jadikan pari atau dikutuk jadi anjing, dan kita percaya aja gitu sama hoax-hoax kayak gitu. Atau kalau ada yang gak percaya, itu udah keren sih ya. Kamu bakal kebal sama berita-berita yang cuma pentingin gayat masa tapi isinya kadang gak nyambung gitu. Tapi keterbatasannya teknologi zaman itu udah cukup gokil sih kecepatan penyebarannya itu, sehingga kita jadi patuh dan berbakti sama orang tua ya kan. Takut dikit-dikit ntar dikutuk jadikan pari begitu loh. Serem juga, jejak digital tuh serem juga berarti ya. Aku Kanon lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Tiga tahun Millennials Radio, rayakan generasi kreatif Indonesia. Kembali lagi bersama aku Kanon di The New Afternoon Show. Kamu masih greget gak sih kadang sama berita yang headline-nya heboh tapi pas dilihat isinya kayak ya udah biasa aja gitu, malah nggak nyambung sama sekali gitu. Apalagi di Indonesia tuh orangnya malas baca, dan nggak bisa dipungkiri juga kita atau Indonesia termasuk negara dengan daya literasi yang cukup rendah lah dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Terus media makin menggoreng lagi. Emang kadang sih kejam ya media itu. Walaupun kita mendapatkan informasi, tapi apakah informasi itu faktual atau cuman clickbait doang demi dapat viewers? Portal yang namanya gede malah bikin mengarahkan kesesatan informasi yang jadinya bikin media itu memiliki kredibilitas yang menjadi semakin rendah gitu. Ya emang sih buat menggait pembaca ya, tapi nggak usah melebih-lebihkan lah, nggak usah terlalu heboh ya. Walaupun memang jurusnya sekarang seperti itulah ya, tapi please lah, janganlah sampai membodohkan masyarakat sendiri gitu loh. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the New Afternoon Show. Tiga tahun Millennials Radio, rayakan generasi kreatif Indonesia. Konflik. Manusia tuh nggak akan terhindar dari konflik. Mau sedamai apapun kamu, pasti ada aja masalah yang menimpa. Mungkin kamu ngelihat satu orang tuh lempeng, tapi di baliknya tuh Ingat gak salah satu peserta COC atau Clash of Champion yang kena hujat karena dia makan salah satu restoran tepat saji yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Terus dia kasih hashtag ceasefire. Terus juga ngelihat gambar semangka di HP. Masyarakat di sini tuh kan sensian ya tentang hal-hal yang menyangkut negara tersebut ya. Emang Tuhan tuh adil ya. Kasih yang mungkin kurang dalam akademik tapi bisa makai nalar gitu loh. Kasih yang secara akademik tuh super banget tapi nalarnya perlu dibina. Masalahnya manusia yang gak adil. Manusianya sendiri malah yang tidak bisa membedakan ya mana yang bisa menimbulkan konflik atau perpecahan, mana yang seharusnya dilakukan demi kebaikan bersama gitu loh. Kamu ingat gak cewek yang ngehina darah anak Palestina pas makan merek yang sama? Itu viral banget. Dan itu memang tidak bisa diampuni lagi sih, karena dia udah keterlaluan banget. Cuman sanksi sosialnya sampai sekarang bahkan dihujat bawa-bawa fisik ya. Itu saking mengerikannya netizen Indo, padahal dia udah klarifikasi gitu loh. Nah kalau peserta Clash of Champion ini klarifikasi juga gara-gara temannya suruh hapus postingan itu. Cuman tetap dibela sama fans-fansnya dengan alasan manusia juga bisa berbuat salah gitu. Banget yang begitu-begitu tuh.
Aku Kanon lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Tiga tahun Millennials Radio, rayakan generasi kreatif Indonesia. Standar ganda tuh kayaknya nggak bisa hilang deh. Kayak kalau lu cakep lu aman dah. Malah sampai dapat pasukan buat dibela kayak White Knight gitu loh. Nah, si peserta Clash of Champion ini kayaknya kelihatan good looking, pinter, makanya dibela mati-matian. Yakin ya, pasti yang ngatain cewek yang bilang darah anak Palestina juga netizen yang FOMO ikutan ngebela Palestina. Atau ya karena tampangnya menurut mereka nggak good looking nih, makanya langsung dihujat. Jadi kita mending tutup mata, tutup telinga, tutup mulut dah. Anggap aja angin lalu karena susah untuk berdebat dengan orang yang udah fanatik. Opini kamu nggak akan bisa diterima oleh mereka. Mulut dan jempol mereka jauh lebih cepat bergerak ketimbang otak mereka. Jadi yang waras saja yang ngalah ya. Jangan dilanjut ya dek ya. You are listening to the New Afternoon Show with Kanon from Batam. Tiga tahun Millennials Radio celebrating the youth creativity. Kawan muda, ingat nggak sama cowok viral yang plagiatin lukisan orang terus dapat keuntungan, sedangkan pembuat aslinya tuh enggak. Ini jadi menguatkan kalau lo punya seni, mending dikasih watermark. Bukan lo punya duit, lo punya kuasa gitu. Lo punya seni, lo kasih watermark gitu. Biar nggak dicolong aja maksudnya. Nah tuh cowok kebelet viral dan manfaatin karya orang untuk pribadi loh. Udah itu nggak ada angin, nggak ada hujan, buka baju pulang. Buat apa coba? Kataku sih nggak usah sih bang. Malu ketua, sudah ketua kita malu. Di Indo terkenal sebagai salah satu penyakit yang namanya masuk angin tuh ada gitu loh. Di Indonesia tuh apa-apa dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit masuk angin. Jadi jangan ya bang ya, daripada masuk angin gitu loh. Ntar pas malah lagi ngelukis tiba-tiba kelihatan tuh kerokannya kalau keseringan buka baju gitu loh. Nah balik lagi, pokoknya jangan coba-coba lah ngejiplak atau plagiat, karena aku juga udah pernah sih ngerasain yang begitu dan hujatannya lumayan mengerikan gitu. Walaupun sekarang aku udah tobat itu kejadian kayaknya 10 tahun 12 tahun yang lalu gitulah. Nah ada juga undang-undang dan mahal banget sanksinya. Kalau inspirasi ya boleh-boleh aja, tapi kalau bisa izin sama pemiliknya atau cantumin lah setidaknya siapa yang menginspirasi kamu gitu. Saling menghargai hak intelektual itu masing-masing lah, bisa dipikirkan juga dengan nalar yang bagus gitu loh. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the New Afternoon Show. Tiga tahun Millennials Radio, rayakan generasi kreatif Indonesia. Nih yang viral tuh nggak cuman berita-berita aja, tapi juga makanan juga ada loh. Dikasih embel-embel viral dan legend untuk mengundang netizen supaya FOMO buat datengin tempatnya. Kadang dibilang enak juga biasa aja gitu loh, atau bahkan nggak enak juga loh. Cuma ngabis-ngabisin duit dan tenaga aja untuk pergi menuju tempat yang lagi viral tersebut. Sebenarnya masalah enak gak enak itu bukan hal yang gimana-gimana gitu loh. Karena preferensi makanan orang kan juga berbeda-beda. Cuman kadang food vlogger kasih title viral dan legend jadinya kayak kalau dia makan ya udah aku juga harus ikut makan gitu. Kan ada juga kan banyak juga masyarakat kita tuh yang FOMO gitu. Kualitas makanannya kayak nggak sesuai, cuman tetap rame karena ya influencerku kan membeli ini, aku juga harus mengikutinya dong supaya aku tidak kalah tren gitu loh. Overhype sih memang ya. Ada juga food vlogger yang kritiknya tuh pedas banget kata-katanya, jadi kadang kesannya kayak kejam dan berlebihan. Nah, kataku paling benar sih kalau kritikus makanan terbaik emang almarhum Pak Bondan. Sepuhnya kalau udah review makanan, pokoknya maknyos. Aku Kanon lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show.
3 tahun Millennials Radio celebrating the youth creativity. Balik lagi bersama aku Kanon di The New Afternoon Show. Kawan muda, kalau mau menjelajahi dunia internet mesti hati-hati ya. Jangan kemakan sama informasi yang masih setengah-setengah kalau ngasih update. Tunggu ada perspektif lain supaya bisa jadi mediasi. Usahakan baca tuh, jangan cuman headline-nya, isinya juga dibaca. Hobi media itu memang ngasih headline yang heboh biar dapat banyak pembaca dan interaksi di lapaknya tuh rame gitu. Ya wajar lah, namanya juga cari duit ya. Cuman kita tetap harus bisa menyaring informasi itu dengan baik dan tidak langsung memakan informasi itu mentah-mentah. Kalau bisa baca dulu juga portal lain yang mungkin tipe atau judul beritanya sama, tapi bisa aja ada informasi lain yang tidak kita dapatkan di portal berita sebelumnya gitu loh. Jadi mending tunggu finalnya dulu baru bisa menyimpulkan. Jangan juga karena viral, kamu jadi FOMO buat ikut-ikutan walaupun nggak tahu konteksnya tuh apa. Aku Kanon lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Tiga tahun Millennials Radio, rayakan generasi kreatif Indonesia. Wah, udah gak kerasa nih. Udah kelar aja acaranya, bre. Jadi aku mau berterima kasih kepada kamu yang udah mendengarkan The New Afternoon Show di Millennials Radio Podcast. A part of Millennials Radio, be creative, be you. Kalau kamu ketinggalan keseruan hari ini, langsung bisa dengerin ulang Millennials Radio Podcast yang tersedia di berbagai platform podcast ternama seperti Spotify, Noise. Kamu juga bisa menyaksikan video podcastnya di YouTube channel Millennials Radio. Dan jangan lupa untuk memfollow semua sosial media kita di Twitter @millennialsradio_, serta di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @millennialsradio. Oke kawan muda, yang mau follow Instagram aku juga boleh, langsung aja cus ke @kanonesia. Oke, aku Kanon dari Batam, pamit undur suara ya. Have a great day and bye-bye. You are listening to the New Afternoon Show with Kanon from Batam. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.